Bahkan Abah bilang tadi, bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau Abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur, kasih gua. Neraka, kasih gua. Oh, kalau ada siksa kubur, kasih Abah Setu katanya. Kalau ada neraka, kasih Abah Setu. Itulah yang Abah jaminan. Kalau di kubur itu dikasih gua. Kalau di sana itu kalian neraka, well jahanam, kasih gua lah semua dah. Apa-apa dah. Ya kita aminkan saja, semoga memang mendapatkan sesuai keinginannya kan, mau siksaan kubur dan mau juga neraka katanya. Kita aminkan, semoga Allah memberikan itu kepada Abah Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereaksi videonya Abah Setu. Ini akan terus saya reaksi sampai pada akhirnya banyak orang yang paham bahwa memang ajarannya Abah Setu ini penuh dengan kesesatan. Sama seperti awal-awal viralnya Panji Gumilang, Yang Weldo, lalu viral juga Mama Gufron, Abah Aos, itu terus kita reaksi sampai pada akhirnya orang-orang paham bahwa memang ini menyimpang. Nah, kali ini Abah Setu yang kita fokuskan ya, karena setelah yang lainnya seperti Mama Gufron, Abah Aos itu redup, malah muncul nih yang baru Abah Setu. Namun sebelum saya reaksi videonya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mensupport dakwah saya di channel ini agar berkembang lebih besar, agar channelnya bertahan lebih lama, silakan scan kris yang ada di layar. Di video kali ini kita akan mereaksi Abah Setu yang katanya tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Bahkan dia katakan siksa kubur itu bohong. Di sini juga ada keterangan Abah Setu tantang malaikat azab. Wah, coba kita simak dulu videonya ya. Bahkan Abah bilang tadi, bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau Abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur, kasih gua. Neraka, kasih gua. Oh, kalau ada siksa kubur, kasih Abah Setu katanya. Kalau ada neraka, kasih Abah Setu. Berarti tidak hanya siksa kubur yang tidak dipercayai, neraka juga tidak dipercayai adanya. Tuh, sadari hidup Tuhan, rasakan cinta Tuhan. Insya Allah, kalau salah, kasih saya lagi. Kenapa? Karena setiap kamu sadar aku, kepahalaku tuh 70, 700, bahkan tak terhingga cintaku padamu. Terus di mana Allah akan menyiksa? Itulah yang Abah jaminan. Kalau di kubur itu dikasih gua. Kalau di sana itu kalian neraka, well jahanam, kasih gua lah semua dah. Apa-apa dah. Siap. Karena sayalah aku yang aku sejati. Aku kenal diriku. Ada akulah yang aku itu. Kita lihat lagi video lainnya, masih ada lagi. Ya banyak ya video Abah Setu nih yang gak percaya tentang siksa kubur gitu. Masih takut sama siksa kubur? Abah Setu tantang. Kalau kamu percaya di kuburan ada siksaan, kasih saya semua dosamu. Siksa kubur itu nggak ada di fisika maupun Al-Quran. Berhenti jadikan Tuhan sebagai sosok pendendam dan penunggu neraka. Kuburan itu ada siksa, kasih saya semua. Tuh, karena kuburan itu bukan di situ. Kalau orang mengerti ilmu Jawa sekalipun tentang mani, wadi, madi, mani, manikam, narun, hawaun, maun, turabun, atau pakai unsur kimia, semuanya mineral. Mau pakai ilmu apa? Fisika, EMC kuadrat, dimanapun nggak ketemu siksaan itu. Tidak ada. Karena orang masih menganggap Allahnya sosok, Allahnya itu adalah beruang dan waktu. Allahnya itu pendengki, Allahnya itu pendendam. Ya, kita cukup ya, sudah paham apa yang dia maksud. Jadi menurut Abah Setu, siksa kubur dan neraka itu nggak ada, karena Allah itu bukan pembenci, pendengki, Allah itu bukan pendendam katanya. Ya memang benar, Allah tidak punya sifat-sifat buruk, pendengki, pendendam, tetapi dengan adanya siksaan kubur, dengan adanya neraka, bukan berarti Allah itu pendengki, bukan berarti Allah itu pendendam. Dengan adanya siksaan kubur dan neraka justru memperlihatkan maha adilnya Allah, maha bijaksananya Allah. Allah memberi hukuman kepada siapa saja yang melakukan kemaksiatan selama hidupnya, dan Allah juga menyiapkan surga kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Enak benar orang-orang seperti koruptor kuota haji ketika meninggal tidak diberikan hukuman oleh Allah karena katanya nggak ada siksa kubur, nggak ada neraka, karena Allah itu maha baik, Allah itu tidak pendendam. Lah enak benar. Sementara di sisi lain ada ahli ibadah, ada orang yang alim, setengah mati menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, untuk taat kepada Allah, lalu mau disamakan antara pelaku maksiat dengan orang alim, mau disetarakan, sama-sama nggak dapat hukuman. Nggak begitu konsepnya ya. Allah itu maha adil, Allah menghisap
manusia di akhirat nanti sesuai dengan perbuatannya di dunia. Dan betapa sombongnya Abah Setu mengatakan kalau ada siksaan kubur kasihkan ke saya, kalau ada neraka kasihkan ke saya. Itu sombong banget. Abah bilang tadi, bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau Abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur kasih gua, neraka kasih gua. Itulah ya Abah jaminan. Kalau di kubur itu dikasih gua. Kalau di sana itu kalian neraka, well jahanam, kasih gua lah semua dah. Apa-apa dah. Ya kita aminkan saja, semoga memang mendapatkan sesuai keinginannya kan, mau siksaan kubur dan mau juga neraka katanya. Kita aminkan, semoga Allah memberikan itu kepada Abah Setu. Karena memang itu keinginannya dia dan benar-benar sombong banget karena sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdoa agar terhindar dari neraka jahanam dan juga terhindar dari azab kubur. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada doa Rasulullah yang sangat terkenal sekali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari keburukan fitnah dajjal. Ini adalah doa yang senantiasa Rasulullah panjatkan ketika sedang sholat, tepatnya di tahiyat terakhir. Rasulullah menambah bacaannya dengan membacakan doa ini. Gak mungkin Rasulullah mengajarkan kita doa terhindar dari azab kubur kalau azab kuburnya gak ada. Dan begitu banyak dalilnya tentang keberadaan azab kubur dan ulama semuanya ijma sepakat bahwa memang azab kubur itu ada. Nggak ada yang berselisih tentang keberadaan azab kubur di kalangan ulama, kecuali dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Mereka menolak azab kubur karena menurut mereka tidak masuk di akal ya. Tetapi kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat bahwa azab kubur itu ada. Apalagi masalah hari kiamat, surga, neraka, itu rukun iman yang kelima teman-teman. Kalau nggak percaya adanya hari kiamat, nggak percayanya ada surga, ada neraka, ya runtuhlah rukun imannya. Tapi memang Abah Setu ini dia juga pernah mengatakan bahwa dunia ini tidak akan kiamat, hanya akan diriset. Karena semuanya itu bereinkarnasi. Ada ratusan ayat di Al-Quran tentang reinkarnasi katanya. Dalam Al-Quran itu Abah mengumpulkan 238 ayat reinkarnasi, Mas Hendra. 238 ayat. Dari semua. Bahkan Allah pun mengatakan dunia ini tidak akan tidak ada. Hanya di reset. Katanya ada 238 ayat di Al-Quran tentang reinkarnasi dan dunia ini tidak akan tidak ada. Katanya dunia ini nggak akan mengalami kiamat, hanya akan diriset. Semua akan bereinkarnasi katanya. Astagfirullahaladzim. Kalau yang ngomong begitu orang non-muslim, lakum dinukum waliyadin. Terserah, silakan Anda meyakini tentang reinkarnasi. Tapi kalau ngaku Islam, mengatakan di dalam ajaran Islam ada reinkarnasi, di Al-Quran ada konsep reinkarnasi, astagfirullah, ini kesesatan. Dan celakanya ajaran seperti ini banyak yang mengikuti karena alasan ini ajaran makrifat, ini tingkatan hakikat lah, tingkatan yang lebih tinggi dari syariat. Astagfirullahaladzim. Ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari ajaran-ajaran menyimpang seperti ini di akhir zaman ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.